Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik Bapak Ibu Bendara Bos dan tim manajemen Bos dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, tekan tombol merah, tekan dulu. Oke, terima kasih. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan ini. Nah, bagaimana sih persentase penganggaran pada kertas kerja tahun 2024? Apakah wajib 50%? Yang pertama. Yang kedua, berapa persen sih dari dana yang kita terima boleh digunakan untuk belanja modal? Berapa persen untuk belanja modalnya? Itu dua poin yang kita akan bahas pada video ini, teman-teman. Nah, sebelum lanjut teman-teman, saya ingin ucapkan selamat untuk Kemendikbudristek karena Arkas 4 sudah rilis untuk PAUD dan Kesetaraan ya, untuk BOP, sehingga untuk teman-teman PAUD dan Kesetaraan sudah bisa menggunakan Arkas untuk perencanaan, realisasi dan laporannya. Mantap, sehingga teman-teman PAUD dan Kesetaraan sudah bisa nikmatnya menggunakan Arkas 4 dalam pengelolaan dana bantuannya ya. Sehingga teman-teman akan dibantu banget jika teman-teman menggunakan Arkas 4 ini untuk melaporkan, merencanakan dan sebagainya. Oke, selamat untuk Kemendikbud karena sudah mulai launching rilis pada hari ini 13 bulan 11 tahun 2023. Oke, nah mari kita melangkah ke kasusnya ini. Nah, mungkin teman-teman pada tahun-tahun sebelumnya itu teman-teman biasanya menganggarkan itu wajib 50%. Ada beberapa kabupaten itu yang diskusi dengan saya itu mengatakan bahwa kalau di kabupaten itu wajib menganggarkan 50% habis dan 50% juga di tahap 2. Itu pembagiannya wajib sampai di teman-teman saya sampai bingung bagaimana sih biar pas 50%. Sehingga dia terpaksa supaya 50% dia di ATK, di APIP, OP sehingga biar balance itu 50% teman-teman. Nah, sebelum lanjut teman-teman, kita akan cek dulu regulasi yang ada supaya tidak salah ngomong kan. Kita cek dulu regulasinya. Nah, ketika saya obok-obok di dalam Permendikbud dan juga dalam PMK nomor 204 itu tahun 2022 itu yang diatur adalah proses penyaluran teman-teman. Yang diatur itu adalah proses penyaluran, di mana pada tahap penyaluran itu dibagi menjadi dua teman-teman, tahap 1 dan tahap 2, di mana tahap 1 itu adalah maksimal 50%. Artinya ada pemotongan jika teman-teman memiliki silpa tahun 2000 sebelumnya. Tahun 2000 sebelumnya itu tahun sebelumnya itu ada silpa, otomatis di tahap 1 itu dikurangi silpa itu ada. Sehingga jika memang tidak memiliki silpa, berarti teman-teman utuh menerima 50% tahap 1 dan 50% tahap 2. Itu proses regulasinya yang saya temukan. Yang kedua, di dalam Juknis Bos itu yang diatur cuma realisasi teman-teman. Realisasi yang teman-teman wajib laporkan itu adalah minimal 50% atau seperti dia. Wajib melaporkan 50% transaksi teman-teman di tahap 1 ya. Bukan perencanaannya wajib 50% enggak. Artinya untuk realisasi itu wajib melaporkan minimal 50% dana diterima di tahap 1. Contoh teman-teman nerima uang di tahap 1 sebesar 100 juta. Berarti teman-teman wajib belanjakan itu minimal 50%. Dan dilaporkan itu wajib 50%. Berarti sekitar 50 juta teman-teman wajib itu belanjakan. Jangan sampai di bawah 50 juta teman-teman belanja. Kalau di bawah itu teman-teman dianggap tidak bisa memaksimalkan anggaran yang diterima. Nah, itu regulasi yang saya dapatkan. Sehingga yang ada adalah
penyaluran dan minimal realisasi. Tidak ada membahas terkait dengan berapa sih persentase, itu tidak diatur. Sehingga dalam Arkas pun ya seperti teman-teman itu jelas, sebelum teman-teman buat kertas kerja, teman-teman udah ada petunjuk. Nah, Anda wajib menganggarkan minimal 50% dana yang tersedia pada tahap 1 dari Januari sampai dengan Juni. Berarti teman-teman sudah mulai udah mulai kan bahwa tidak wajib 50% ya yang diterima. Yang wajib adalah 50% dari penerimaan tahap 1. Jika kita presentasikan dari setahun, berarti teman-teman wajib menganggarkan di tahap 1 itu 25% dari penerimaan 1 tahun. Adapun 50% dari penerimaan tahap 1 teman-teman. Ya, sehingga tidak wajib harus dana yang diterima di tahap 1 itu harus dihabiskan, dianggarkan di tahap 1, itu bukan teman-teman ya. Teman-teman jika menerima anggaran 50% itu, teman-teman bisa gunakan setengah dari dana itu di tahap, minimal setengah dari dana tersebut digunakan di tahap 1. Nah, ini teman-teman skema yang saya bisa berikan ini. Bagaimana sih mengatur persentase penganggaran pada kertas kerja tahun 2024 ini. Nah, teman-teman itu ada 3 poin teman-teman. Yang pertama, jika teman-teman menganggap bahwa penganggaran tersebut 50% ya dana saya terima itu penting 50% digunakan, silakan teman-teman. Ya, jika bisa pakai persentase 50-50 silakan teman-teman. Ya, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jangan sampai 60 di tahap 1, 40 tahap 2 itu tidak bisa, karena dana itu tidak ada di tahap 1 sebesar 60%. Namun yang teman-teman terima adalah 50%. Jika teman-teman silakan maksimalkan juga boleh. Jika tidak bisa teman-teman bisa pakai persentase yang kedua dan yang ketiga, yaitu 30-70 ataupun 40-60. Itu silakan teman-teman sesuai dengan kebutuhan sekolah. Itu pun tidak angka mati ya harus 30% Pak, enggak. Artinya 35%, 32%, 30%, 39% itu silakan. Nanti teman-teman sebelum sudah selesai kelas kerjanya, teman-teman silakan hitung kira-kira berapa persen yang sudah digunakan di tahap 1. Jangan sampai di bawah 50% penerimaan tahap 1, jangan sampai ya. Kalau sampai di bawah, teman-teman tidak akan bisa melaporkan 50% penganggaran di tahap 1, tidak bisa. Sehingga saran saya silakan anggarkan minimal 30% lah. Ya, artinya teman-teman ada space lagi 5% itu jika seumpama tidak bisa dimaksimalkan karena mungkin bayar listrik, air itu ada sisa. Sehingga alangkah bagusnya adalah kalau saran saya gunakan yang pertama atau yang terakhir itu 40-60. Sehingga teman-teman ada space anggaran yang memang teman-teman supaya tidak jalan itu tetap bisa belanja minimal 50%. Nah, terus yang kedua teman-teman, berapa persen sih dana BOS boleh digunakan untuk belanja modal? Apakah ada aturannya? Nah, itu pun teman-teman ketika saya bobok juga itu juga tidak ada yang mengatur terkait dengan persentase penganggaran belanja modal ya. Nah, saya coba mencari informasi di BOP, ada tanya BOS itu, ada yang menanyakan seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana sih persentase belanja modal dan barjasnya? Nah, dijawab dari kementerian itu bahwa persentase penggunaan anggaran disesuaikan dengan skala prioritas sekolah. Sehingga itu jelas bahwa tidak ada persentasinya, silakan sekolah yang mengatur. Namun jangan sampai kebablasan teman-teman. Dana uang diterima uang 100 juta full dibelikan belanja modal, itu jangan. Artinya teman-teman tetap dibelanjakan dulu skala prioritas. Artinya belanja rutin, gaji, honor, standar isi, proses, sapras yang penting untuk dianggarkan silakan dianggarkan dulu. Nah, sisanya itu teman-teman silakan jika memang merasa bisa penting belanja modal yang untuk membeli silakan dianggarkan. Jangan sampai mengabaikan belanja-belanja rutin dan belanja-belanja lainnya yang
memang wajib dianggarkan pada kertas kerja. Nah, sedikit informasi teman-teman terkait dengan ini. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman dalam yang apalagi yang baru pertama kali menggunakan ARKAS, sehingga tidak bingung terkait dengan berapa persen sih yang wajib dianggarkan. Nah, jika Ibu ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa di kolom komentar, kita diskusi di sana ya. Nah, jika teman-teman mengalami kendala juga, teman-teman bisa tanyakan di ini ya, berapa link yang teman-teman bisa sebagai referensi dalam belajar terkait dengan penggunaan database. Dan yang ketiga teman-teman, saya juga memiliki grup WA dan Telegram. Nanti saya akan sematkan di kolom komentar, di deskripsi. Teman-teman silakan bergabung sehingga kita bisa lebih gampang berdiskusi terkait dengan penganggaran BOS dan ARKAS ini. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah dan sebagainya mohon maaf, dan mungkin informasi yang saya sampaikan ada yang keliru, silakan di kolom komentar, kita akan coba diskusikan. Oke, salam inspiratif.